Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini tanggal 5 Februari 2021, seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan beberapa saham pilihan. Yang pasti saham pilihan hari ini menarik saham sejuta umat. Nanti pantengin terus videonya, semoga bermanfaat. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya karena analisa ini harian, jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk referensi ya. Tapi yang saya tekankan adalah putuskan suatu pembelian suatu saham itu atas dasar analisa sendiri gitu. Jadi jangan ikut-ikut. Oke, jadi teman-teman tidak bingung ketika saham itu turun atau naik. Yang penting punya trading plan yang bagus. Oke. Langsung aja seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dulu. Hari ini IHSG plus naik dia 0,73% atau 44,51 poin. Setelah hari ini cukup roller coaster juga ya. Dia sempat turun ke merah tadi kalau dicek di candle hariannya RTI. Mungkin bisa saya liatin yang ini ya. Kita pakai 4 jam sehari 2 candle. Nah, ini kan 5 Februari ada 2 candle ya, dia sempat turun dulu, terus di sesi kedua dia naik. Penutupan candle mingguan yang cukup bagus, kalau misalkan kita lihat mingguannya, ya dia tepat berada di sekitar resistennya candle mingguan ini. Jadi worst case skenario-nya masih bisa terjadi, yang seperti saya bilang dia bisa membentuk inverted head and shoulder dan turun. Itu worst case skenario-nya masih bisa terjadi. Tetapi bisa juga minggu depan dia nge-break 6200 terus nggak jadi turun langsung naik lagi, bisa juga. Yang pasti kita harus siap-siap dengan seluruh hal yang bisa terjadi gitu. Kalau misalkan dilihat dari RSI-nya mingguan ya, ini candle weekly-nya dia udah mantul. Dari sempat turun tapi udah mantul, sedangkan stokastiknya masih di daerah-daerah oversold tuh. Yang pasti yang saya tekankan untuk base skenario-nya ya jelas yang saya inginkan juga. Ini kan dia kan masih di area resisten ya, sekitar 6200 ini. Kalau misalkan dia bisa nge-break 6200, menurut saya bakalan gini nanti. Nge-break terus habis itu retest. Nah, setelah itu dia bakal ngetes resisten lagi di 6500. Nah, kesini mungkin. Terus kalau misalkan ini break juga, nanti targetnya 6700. Itu untuk best skenario terbaiknya. Untuk worst case skenario-nya, skenario terburuknya, dia nggak bisa ngebreak 6200, terus akhirnya turun sampai neckline-nya 5800, terus jebol. Akhirnya koreksi sampai ke 5.300 menutup gap di sini. Itu worst case skenario-nya. Dan mana yang bisa terjadi tidak ada yang tahu. Cuman untuk saat ini posisinya masih di atas. Kalau misalkan jadi kita trader itu kita tuh bereaksi terhadap apa yang ada gitu. Kalau misalkan besok dia turun ya berarti kita harus siap gitu. Tapi kalau misalkan besok dia breakout ya berarti kita plannya harus beda gitu. Jadi teman-teman, kenapa saya bilang harus punya plan bagus dan plan jelek ya karena memang harus seperti itu teman-teman gitu. Ya misalkan besok ini breakout ya udah tinggal pakai plan bagusnya. Tapi kalau misalkan ini tidak kuat breakout malah penurunan ya siap-siap dengan plannya teman-teman juga. Yang pasti harus tetap punya plan dan analisa sendiri. Tuh. Untuk hari ini IHSG net sell dia juga berada di EMA 20. IHSG berhasil closing di atas, kembali EMA di atas EMA 20 lagi. Setelah dia turun, dia akhirnya kembali ke EMA 20-nya. Ya, dan sekarang EMA 20 bisa dijadikan support untuk teman-teman memantau IHSG. Ini yang warna hijau nih ya. Ini hijau ini EMA 20 saya, EMA. Nah, dia kan 6141, sekarang IHSG 6151. Bisa digunakan untuk support juga. Jadi kalau misalkan besok candle 4 jamnya ya, di penutupan sesi pertama itu dia tembus EMA 20 ya hati-hati juga. Tapi kan harus dilihat confirmation-nya. Jadi bisa dilihat di candle selanjutnya gitu. Ya yang pasti besok Senin itu bakal jadi hari penentuan apakah dia bakal naik atau turun. Yang pasti selalu siap dengan keadaan terbaik atau terburuknya. Punya plan yang bagus.
Hari ini asing net sell setelah kemarin beberapa hari net buy. Hari ini asing net sell, angkanya tidak terlalu besar, masih besar net buy kemarin-kemarin ya. Net sell-nya hari ini 221 miliar dengan net sell terbesar ada di Bank Mandiri. Jadi setelah Bank Mandiri itu kemarin diakumulasi asing beberapa saat dengan angka yang besar ya, akhirnya mulai didistribusikan oleh asing. Asing mulai keluar beberapa hari ini, dia nyicil pelan-pelan, taking profit mungkin. Terus ada XL sama Inco. Inco ini nanti bakal kita bahas juga. Inco trionya Antam lah kita bahas nanti ya. Terus untuk net foreign buy, nah ini bagus. Yang pertama ada Bank BRI, yang kedua Bank BCA, yang ketiga Akra. Bank BRI 80 miliar, 82, BBCA 81 miliar, dan Akra 47 miliar. Artinya asing pun masih masuk di saham-saham blue chip kita. Tuh. Nah, itu tadi sudah saya ingatkan sekali lagi. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, ini IHSG berhasil menembus downtrend channelnya ya. Sekali lagi dia menembus ya, semoga ini tidak false breakout lah. Ya kalau misalkan mungkin most likely-nya ya, kan tadi kan saya kan baru skenario terbaik, skenario terburuk. Most likely-nya dia mantul dari 6.200 ngeretest downtrend channel ini. Jadi nanti pergerakannya gini. Ini sampai 6.200, terus dia retest dulu downtrend channelnya yang warna hijau ini. Nah, terus habis itu naik. Nah, ini most likely skenario saya, yang moderate lah, tengah-tengah. Tapi kalau terbaiknya ya udah nggak usah pakai retest. Tapi memang lebih bagus kalau retest sih. Cuman kemarin kan udah di retest juga ya. Tuh. Jadi terbaiknya langsung breakout lagi, uptrend, all time high. Kalau most likely-nya ngeretest downtrend channel, worst case skenario-nya head and shoulder dan breakout neckline menuju 5.300. Semuanya tetap bakalan ada keuntungan kalau teman-teman bisa menempatkan posisi yang baik. Kalau misalkan dia breakout, nah siapkan posisi strategi breakout. Kalau dia gagal breakout, ya udah berarti siapkan stop loss untuk pullback. Terus kalau misalkan dia tembus yang bawah, support ini jebol, ya udah siap cash aja buat nyerok-nyerok di bawah. Nggak usah panik dengan keadaan IHSG. Kalau panik itu indikasi dari teman-teman belum punya trading plan yang bagus. Tapi kalau misalkan udah punya trading plan yang bagus, keadaannya mau gimana itu slow-slow aja. Makanya saya selalu menekankan punyalah trading plan yang bagus. Entah itu entry, exit taking profit, dan exit stop loss. Jadi tidak bingung. Tuh. Dari MACD-nya dia juga sebenarnya mau golden cross ya. Ini ada apa ya? Ada chance juga dia tuh sebenarnya tidak membentuk head and shoulder karena banyak indikator-indikatornya yang lumayan bagus. Ini RSI-nya juga udah tembus 50, artinya harusnya dia uptrend. Tapi ya tidak ada yang tahu ya, kayak kemarin tiba-tiba dapat bantingan kayak gini juga. Tuh, jadi itulah kembali lagi yang saya selalu ulang-ulangi, selalu punya plan di keadaan setiap apapun. Bisa kita lihat minggu ini apa yang terjadi dengan IHSG. Yang pasti 3 skenario itu mungkin bisa dijadikan referensi teman-teman untuk mengambil posisi. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita akan menganalisa saham yang hype 2020-2021 ini masih hype ini. Yang pertanyaannya di DM, di komen paling banyak ini Antam. Nah, jadi kita akan menganalisa Antam. Nanti kalau misalkan belum kelamaan, bisa kita analisa teman-temannya juga, TIN sama Inco ya. Kita mulai dari Antam dulu. Hari ini Antam naik 10%, angka yang bagus ya. Gede, candle-nya lumayan solid. Dia shadow-nya kecil, terus volumenya bagus, ada akumulasi juga dari DR ini. Bandarnya mulai, lihat ya, bandar movementnya mulai naik walaupun masih kecil, tapi bukan asing yang ngambil. Ini MACD-nya juga bisa menuju golden cross, udah siap mengarah ke atas untuk golden cross, artinya bagus. Tapi yang saya suka dari Antam, dari price action hari ini adalah tada, nah ini dia. Nih, dia udah menembus resistennya. Nih, yang kemarin di sini jadi support double bottomnya. Terus dia sepertinya udah mengenai target double bottom. Dia mantul di trend line-nya. Ya mungkin kurang pas ya ini ya. Saya hapus saja. Tuh,
kemarin kan jebol ya. Ini dia double top, terus breakout double topnya. Ini mungkin targetnya udah hampir udah tercapai lah ya, sekitar coba kita hitung. Jadi target pattern itu sesuai tingginya sama gitu. Misalkan kayak gini. Nah, kalau sini ya sebenarnya belum sih kalau targetnya ya. Kalau targetnya dia sih sampai ke mungkin support yang ini gitu. Sekitar sini, di sini juga ada support di area ini 1700 nih, bisa dilihat harganya di sini dia area support. Nah, ini area support ya. Mungkin targetnya harusnya ke sini, tapi ternyata di tengah jalan dia udah mantul dan hari ini pun bagus juga mantulnya. Dilihat ada volume bagus lah. Dia tertahan di EMA 34. EMA 34 tuh kalau tidak salah 1 kuartal ya. Tuh. Setelah kemarin dia berhasil naik ke EMA 34, terus hari ini dia ngeretest EMA 34-nya dan berhasil naik dengan candle yang solid dan volume yang besar. Nah, ini menurut saya posisi sekarang ya, Antam ini bagus, apalagi ada sentimen positifnya yang katanya kalau kemarin kan Tesla itu kan nggak jadi ke Indonesia karena yang peraturannya Indonesia itu mencegah WNA untuk datang ke Indonesia itu, jadi mereka juga nggak bisa datang gitu. Tapi kalau berita-beritanya minggu ini katanya mau itu Tesla itu mau negosiasi via online gitu. Nah itu mungkin tetap jadi salah satu katalis positifnya Antam ya, karena Antam ini kan jadi holdingnya nikel tuh ya, yang untuk saya kalau nggak salah itu buat baterai listrik itu kan dia sama PLN sama Pertamina, tapi kan yang TBK cuman Antam doang ya. Jadi kita bisa mengharapkan katalisnya di Antam ini dan pasti dampaknya bagus. Nah ini kalau misalkan dilihat dari segi teknikalnya dia udah nge-break resisten yang kemarin jebol jadi support. Nah harus ini udah di-retest juga resistennya ini. Dia naik, retest, tidak berhasil jebol ya waktu di candle ini. Terus dia retest dulu, turun dulu, tapi dia membentuk tren naik, udah kelihatan trennya juga. Nah, nih kira-kira kayak gini lah. Ya mungkin kayak gini. Udah kelihatan trennya naik, dia setelah ini kan kemarin trennya yang ini ya. Yang ini naik, terus ini double top, ini tidak lanjut naik, terus dia membentuk ini kan higher high terus dia turun, koreksi, di supportnya dia berhasil mantul, terus akhirnya turun yang kemarin IHSG gila-gilaan itu. Tapi tanggal 1 Februari kemarin dia naik 17%, mentok di resistennya dan tidak berhasil breakout, terus dia turun dulu. Terus di sini doji ini candle penentuan arah ya. Mungkin arahnya antara atas atau bawah karena dia udah mentok sama resisten juga. Di sini mentok tren naik, garis tren, yang atas mentok resisten. Jadi dia penentuan arahnya tuh di doji ini. Tapi ternyata hari ini dia breakout ke atas. Mungkin breakout ini karena ada dukungan positif juga ya dari katalis-katalisnya. RSI udah di atas 50, artinya ini saham uptrend kembali ya, bisa kelihatan uptrendnya. Tuh. Dan kalau misalkan teman-teman mau entry sebenarnya ya masih lumayan oke lah. Itu angkanya mungkin kalau misalkan teman, karena ini udah breakout ya, angka lebih baik kalau ditunggu retest dulu. Jadi posisi entry yang bagus ada di sekitar 2600. Itu kalau teman-teman dapat Antam di 2600 bakalan bagus. Cuman lebih baik kalau dia udah mantul. Jadi jangan beli posisi misalkan besok 2660 ya, open misalkan besok 2700, terus dia turun ke 266 sampai 2600, teman-teman langsung hajar kanan, itu jangan beli kayak gitu. Alangkah lebih baik tunggu kalau dia udah mantul. Jadi misalkan dia 2700, terus dia turun sampai 2600, terus udah naik lagi misalkan 2610, 2620, 2630. Nah, teman-teman ambil barang di situ itu bakal lebih baik. Karena nanti kalau misalkan dicek di candle intraday-nya, misalkan pakai 4 jam atau candle 4 jam, 1 jam, nah itu udah ada pantulan dari supportnya 2600. Tapi kalau misalkan teman-teman besok itu saham Antam turun terus di 2600 teman-teman langsung hajar kanan, itu kan nggak tahu dia bakalan mantul atau enggak. Jadi lebih baik kalau dia udah mantul dari supportnya. Dan itu berarti teman-teman buy on weakness dan support itu sudah di retest. Artinya support itu jadi lebih aman. Tuh angka kunciannya menurut saya di 2600 base entry-nya. Kalau misalkan besok nggak dikasih retest, terus teman-teman strategi retest, yaudah jangan FOMO lah. Karena
lebih banyak yang retest dulu lah kalau misalkan breakout suatu resisten tuh, dan lebih sehat kalau udah retest itu. Jadi kalau misalkan besok teman-teman nungguin retest tapi ternyata dia nggak retest langsung naik, ya udah jangan dikejar gitu, nanti trading plan-nya beda. Kecuali memang teman-teman trading plan-nya langsung HK, terserah mau naik atau turun, yang penting stop loss di angka sekian gitu. Yang pasti support Antam ini dia ada di sekitar 2600, ini supportnya dia. Kalau misalkan dia kalau teman-teman mau beli di 2600 lebih baik itu tadi. Ketinggalan 1 tick 2 tick nggak masalah, yang penting confirmation. Misalkan dia turun sampai 2530 gini ya, terus dia naik lagi sampai 2560 2570, nah teman-teman boleh entry gitu. Stop loss mungkin di low-nya hari ini 2370. Ini bisa pasang stop loss di situ, itu jadi area support dan trend juga. Atau kalau misalkan teman-teman lebih agresif mengharapkan uptrend ini ya berarti supportnya kalau besok Senin ada di sekitar sini ya, garis besok itu di trendnya ini yang kena tuh harusnya 2430. Dia tidak membentuk lower low gitu, trendnya masih naik di garis yang biru ini. Nah untuk target menurut saya bakalan kembali ke sini dulu, resisten dia 3400. Jadi bisa dihitung risk rewardnya sebenarnya masih oke juga, lumayan. Saya coba dari 2600 ya. Ini 2600, targetnya 3400, stop lossnya ada di 2380. Nih 3,82 masih lumayan oke. Targetnya 32%, stop lossnya 8%. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa menahan 8% itu, ya mungkin bisa diikutkan tren ini. Kalau ini kan naik ya, nah, berarti kalau Senin kira-kira nanti ketemunya di sini, dari sini mungkin sekitar sini lah ya, 2440. Kita naikkan 2440. Nah ini mungkin lebih oke, stop lossnya 6%, targetnya 32%, masih bagus menurut saya. Kalau misalkan teman-teman mau entry, di samping itu juga ada katalis-katalis positifnya, itu yang lebih bagus ya. Oke, itu untuk Antam, analisa Antam. Selanjutnya kita akan menganalisa Inco, temannya Antam. Sebenarnya Inco tuh temannya Tins dulu aja ya, Tins ini sebenarnya temannya Vale, satu komoditas, tapi karena ya ini sentimen mobil listrik ya, ini satu apa ya, satu lingkungan lah mungkin saya nyebutnya. Ini bisa kelihatan juga kalau Inco ini Tins ini udah membentuk uptrend ya, lihat. Nah ini trennya jangka pendeknya setelah dia turun juga, main double top juga, breakout turun, dia tertahan di supportnya dia. Ini support kuat sekali ini, 1600 ini. Kok selama dia nggak jebol dari 1600 nih, Inco nih sebenarnya masih boleh buat di hold sih kalau teman-teman mau jangka panjang ya. Tapi kalau teman-teman tektokan cepet-cepet ya harus dilihat posisinya gitu, karena nyangkut dari 2000 ke 1600 juga udah sakit banget kan rasanya. Tapi kalau misalkan buat jangka panjang, selama Inco ini masih Tins ini masih ada di atas 1600, nah itu masih boleh untuk di hold. Karena kalau misalkan kita lihat 1600 itu resisten yang sangat kuat ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Ini 1600 satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Pokoknya 1600 itu angka yang di respect sama dia. Tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman main swing karena pengen mendapatkan katalisnya mobil listrik, saya lupa infonya. Cuman kalau nggak salah, ini kan Tins ini kan dia timah ya kalau nggak salah ya. Itu kan juga ada katalisnya untuk mobil listrik gitu, untuk bahan baku baterai itu juga ada gitu. Ya intinya ini kalau misalkan dilihat pergerakannya pun juga satu irama lah, Antam, Inco sama Tins ini. Nah itu. Ini untuk Tins, dia juga uptrend. Dia sudah menembus resistennya juga. Ini dia mantul tepat di supportnya dia ya, sekitar angka 1600 dia mantul setelah kemarin turun berhari-hari, candlenya besar. Terus hari ini dia dia juga ada di atas seluruh moving average-nya, cuman dia ada distribusi dari CC, if you know what I mean. Terus bandarnya memang ini bandar movementnya turun, untuk foreign flow-nya juga turun. Tapi dilihat dari MACD dia mau golden cross juga.
Tuh, menurut saya dari segi teknikal masih bagus juga Teens ini. Supportnya kalau saya lihat ya ada di sekitar sini. Pas di opening tadi ya, ini di week tertinggi yang ini hacknya 1965. Nah, di open hari ini dia 1965. Supportnya ada di 1965, tapi kalau misalkan ngikutin tren untuk besok Senin, ya mungkin ada di sekitar, ya kan Jumat, Senin sini ya. Nah, sini kalau ngikutin tren, kalau biru ini nggak jebol ya. 1970 untuk supportnya dia. Target karena dia habis retrace juga ke harga tertingginya, ke sini dulu 2470. Masih oke juga. Kalau 2000 ke 2400 saja itu kan udah 20% ya. Udah lumayan lah, dan stop lossnya juga pendek juga. Dia teman-teman bisa beli di support. Itu untuk Teens. Yang pasti ingat selalu stop lossnya. Mungkin stop loss bisa ada di sini hari ini ya, low hari ini 1900. Jadi risk rewardnya ada di sekitar ini, besok buy-nya di 1970. Stop lossnya di 1900, 3%. Targetnya ada di sini dulu. Masih bagus banget kan, 25%. Tuh, tapi yang pasti sini ada resisten juga. Terus ya bisa satu hari kena, bisa enggak juga. Yang pasti tuh posisinya kalau teman-teman mau entry bisa kayak gitu. Cuman yang pasti harus punya plan juga. Jangan menelan mentah-mentah analisa saya ya, karena biasanya sudut pandang saya bisa beda juga gitu. Saya pun juga kalau misalkan punya analisa tuh lebih suka diskusi sama teman-teman saya trader juga, biar kadang karena outlook dari saya pribadi kalau kita menganalisa sendiri itu terlalu optimis gitu, tidak melihat sudut pandang lain gitu. Kayak saya pernah gitu menemukan pattern double bottom, udah breakout, terus saya entry gitu, tapi udah pede banget nih, aduh udah breakout nih double bottomnya, ini siap uptrend, tapi saya tidak melihat sesuatu yang menurut saya itu penting gitu loh. Nah, yang melihat itu teman saya melihat ada sebuah divergen gitu, dan akhirnya saham itu turun gitu. Ya, itu maksudnya untuk contoh kalau diskusi itu bagus. Makanya saya juga suka kalau misalkan bisa diskusi sama teman-teman juga. Pasti kalau teman-teman menganalisa bisa diskusi ke teman-teman tradernya, atau misalkan mau diskusi dengan saya bisa komen-komen aja juga. Ini dia juga di bawah resisten ini juga ya. Besok penentuan sih ini Teens ini. Tapi kalau menurut saya dia bakal naik juga karena banyak katalis positif minggu ini. Tuh, tapi mungkin bisa juga kebanting kalau IHSG-nya yang nggak mendukung ya. IHSG-nya tadi nggak kuat menembus 6.200, akhirnya IHSG merah, terus semuanya jualan itu kayak gitu. Pasti ini tadi posisinya, kalau misalkan teman-teman mau entry besok bisa di 1970, stop loss 1900, target terdekat ada di terdekat ya Pak, mungkin sini dulu ya, 2100. Nanti kalau 2100 breakout naik lagi, pasti target jauhnya yang pasti sini 2475. Kalau breakout ya udah ngikutin trennya aja gitu. Tuh, selanjutnya kita akan ke saham temennya, Inco. Ini juga timah juga ya, yang sahamnya udah dimiliki Indonesia juga beberapa persen. Ini sebenarnya Inco nih yang trennya paling bagus tuh kalau menurut saya ya, si Inco ini. Misalkan teman-teman lihat dia rapi banget ini uptrendnya. Nih, naik, masih di uptrend channelnya gitu. Terus di sini dia membentuk sebuah tren baru. Ya mungkin kayak gini ya. Tuh. Dan dia juga udah mantul juga kemarin. Ya sebenarnya mirip-mirip juga sama Antam sama Vale tadi, sama Teens tadi ya. Dia udah kembali naik setelah nge-retrace banyak. Dan ini mungkin bisa kelihatan lebih ke symmetrical triangle nggak sih? Saya sebenarnya belum pernah menganalisa ini, tapi kelihatan aja. Nah, mungkin kayak gini. Atau descending triangle lah, bisa juga. Yang pasti ini penan juga bisa. Ya pokoknya ini continuous pattern. Tinggal lihat aja besok dia breakout ke atas atau ke bawah. Targetnya sama, ke high-nya dia 7.100. Terus entry mungkin bisa di 6.000 ya. Sekarang harganya 6.025, 6.000. Pasang stop loss, selalu pasang stop loss karena keadaan IHSG baru seperti ini. Kalau teman-teman investasi sih nggak masalah ya.
harga turun tinggal average down lebih banyak. Tapi kalau teman-teman trading yang pasti selalu jaga stop lossnya itu, dan menurut saya prospeknya masih bagus. Tinggal besok kita melihat pasarnya aja, apakah IHSG naik atau bakal turun. Karena kalau sebagus-bagusnya teknikal, kalau misalkan pasarnya nggak bagus juga susah juga dukungannya gitu. Kayak ya kita pegang saham ini, teman-teman sebelah pada merah ARB kan takut juga kan ngehold gitu, jadi pada ngesel gitu. Oke, mungkin itu aja untuk analisa hari ini. Kalau misalkan ada kesalahan saya mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman mau request sahamnya dianalisa atau mau diskusi, bisa langsung aja komen di YouTube atau di Instagram kami @cuan-cuan-saham juga. Support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar berkembang dan bisa dimanfaatkan lebih banyak. Oke, dari saya itu dulu. Salam cuan.